Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yaitu apabila teman-teman muda menemukan beberapa poin yang coba saya sampaikan ini di dalam diri pacarmu, maka saran saya lebih baiklah putus. Nah, alasannya apa? Nanti saya coba akan jelaskan. Dan harapan saya ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda, sehingga engkau tidak buang-buang waktu dan dirugikan. Nah, beberapa poin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia masih bersifat kekanak-kanakan. Nah, kenapa saya bilang lebih baik putus ketika berpacaran dengan seseorang yang masih kekanak-kanakan? Karena sifat dari kekanak-kanakan adalah egois, adalah cuek, dan dunia dari anak-anak adalah main-main. Bayangkan Anda berpacaran dengan seseorang yang egois, dengan seseorang yang cuek, dengan seseorang yang hanya akan main-main saja. Anda bisa bayangkan hubungan yang dijalani berapa lama pun tidak akan bertumbuh. Dan saya nggak tahu apakah pacar teman-teman muda sekarang ini, apakah orangnya dewasa atau kekanak-kanakan. Kalau teman-teman muda dapati dia cuek, kalau teman-teman muda dapati dia egois dan masih hanya senang-senang, maka dia masih kekanak-kanakan. Nah, sebaiknya diakhiri saja daripada teman-teman dirugikan dan buang-buang waktu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, lebih baik putus apabila pacar teman-teman adalah seorang yang pemalas. Saya banyak ketemui hubungan-hubungan muda di mana mereka berpacaran sudah bertahun-tahun lamanya karena pacarnya pemalas. Maka saya dapati hubungan tersebut tidak bertumbuh. Justru pasangannya dirugikan. Karena apa? Dimanfaatkan oleh si pemalas tersebut. Ya, minta inilah, minta uang kosnya dibayarkanlah, minta uang bensin lah, dan kurang bijaknya pasangannya, dia penuhi semua kebutuhan pacarnya yang pemalas ini. 1-2 kali oke, 3 kali oke, 1-2 tahun juga, ya bagi saya udah parah sih. Tapi ini bertahun-tahun. Dan teman-teman perlu ketahui, hubungan itu terakhir kandas, berakhir. Karena ternyata pacarnya itu nggak tahan punya pasangan pemalas. Sudah pasti dirugikan. Daripada teman-teman buang-buang waktu, dimanfaatkan, maka ambillah sebuah keputusan yang akan menyelamatkan kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, beberapa alasan lebih bagus putus apabila pacarmu dia seorang yang temperamental, seorang yang pemarah. Saya beberapa kali mengkonseling anak-anak muda di mana mereka ada dalam fase yang penuh dengan ketakutan. Mereka takut ketemu dengan pacarnya karena mereka ada di bawah satu tekanan, paksaan, dan di bawah satu intimidasi. Nah, kalau hari ini teman-teman muda, engkau punya pacar yang temperamental, pemarah, tidak ada angin, tidak ada masalah kecil diperbesarkan, dan kamu dibentak, diancam, bahkan kamu ditakut-takuti, maka saran saya, akhirilah hubungan yang demikian.
Karena sudah bisa dipastikan kamu tidak damai sejahtera. Sudah bisa dipastikan kamu tidak sukacita, apalagi bahagia. Dan jangan harap Tuhan akan memberkati hubungan demikian. Sebab yang dari Tuhan tidak akan mungkin membuat kamu ketakutan. Yang dari Tuhan gak mungkin membuat kamu kehilangan kebahagiaan. Gak mungkin. So, itu yang ketiga, temperamental. Nah, yang keempat, lebih bagus putus apabila pacarmu, yang keempat, dia adalah seorang pembohong. Sedikit-sedikit berbohong. Sedikit-sedikit berbohong. Dan dibalut dengan kemunafikan. Sudah berbohong, munafik lagi. Di depan kamu ya, di belakang kamu enggak. Di depan kamu baik, di belakang kamu memanfaatkan. Nah, kalau kamu punya pacar seperti ini, yang terus-menerus berbohong dan penuh kemunafikan, maka saran saya, hubungan tersebut lebih bagus diakhiri. Karena apa yang kamu mau harapkan dari seorang pembohong? Hubungan seperti apa yang kamu mau harapkan dari seorang pembohong yang penuh dengan kemunafikan? Apa yang kamu harapkan? Yang ada kamu dirugikan dan dikecewakan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, lebih bagus putus dengan pacarmu apabila yang kelima, pacarmu dia seorang playboy, atau kalau dia perempuan, dia playgirls. Dia punya pacar yang lain selain kamu. Dan kalau kamu dapati dia selingkuh, tidak setia, maka tidak ada tawar-menawar, hubungan tersebut akhiri saja. Ya, jangan jadi orang yang mau diduakan. Bagi saya, kesetiaan harga mati. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego. Itu sangat-sangat mahal, tidak bisa dibeli. Ya, jadi kalau dia punya pacar yang lain, punya gebetan yang lain selain kamu, maka lebih baik putus. Ya, ingat, yang rugi bukan kamu, yang rugi dia, karena dia kehilangan orang yang tulus. Daripada kamu rugi materi, rugi waktu, lebih bagus pisahkan dirimu. Jangan bersedih, jangan nangis, jangan kecewa, bangkit. Ingat, kamu gak rugi kalau kamu putus dengan dia. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, lebih bagus putus dengan pacarmu apabila pacarmu sudah tidak percaya kamu dan kamu sudah tidak percaya dia. Kamunya tidak percaya dia, dia juga tidak percaya kamu, maka lebih bagus hubungan tersebut diakhiri. Untuk apa hubungan dilanjutkan kalau di dalamnya tidak ada kepercayaan? Bagi saya, pondasi dari satu hubungan ada dua: kasih dan kepercayaan. Ya, tentunya pondasi yang terutama adalah Tuhan. Tapi dua ini adalah bahan yang sangat penting, yaitu kasih dan kepercayaan. Apabila sudah tidak ada kepercayaan, maka pondasinya udah gak kuat. Daripada kamu buang-buang waktu, dirugikan, dikecewakan, lebih bagus diakhiri. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, lebih bagus putus dengan pacarmu apabila dia terlalu overprotective. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, harus begini, harus begini. Masalahnya semuanya harus sesuai keinginan dia, harus sesuai dengan kemauan dia. Pokoknya egois orangnya. Dan jujur, sungguh tidaklah nyaman apabila kamu kehilangan kebebasan kamu oleh karena pacarmu yang super duper protektif. Dan masalahnya yang kamu lakukan tidak salah.
Masalahnya kamu ada di rel yang benar. Tapi karena dia terlalu overprotective, kamu jadi penuh tekanan. Kalau kamu salah, is okay sih sebenarnya. Tapi ini masalahnya kamu ada di rel yang benar, tapi terlalu dikekang dengan overprotective-nya dia. Bagi saya, kalau punya pasangan seperti ini, gak nyaman, gak menyenangkan, penuh tekanan, penuh intimidasi. Kalau saya ada di pihak itu, maka saya akan mengakhiri hubungan demikian. Karena tidak akan memberkati hubungan, tidak akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, apalagi berkat Tuhan. Itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8, lebih bagus putus dengan pacarmu apabila dia terlalu cemburuan. Artinya dia cemburu buta. Kamu dekat dengan temanmu cemburu, kamu dekat dengan sepupumu cemburu, pokoknya apa-apa cemburu. Dan ini sangatlah tidak nyaman. Karena kalau kamu terlalu dicemburuin, maka yang muncul adalah curiga. Jangan-jangan. Nah, kalau udah curiga, berarti itu udah mengandung hal yang negatif. Berarti kamu di matanya nggak benar. Dan ini yang menjadi pertanyaan, mau sampai kapan kamu dicurigain? Mau sampai kapan begitu? Nah, hubungan yang selalu dicurigain, dicemburuin, percayalah, di dalamnya ada tekanan, di dalamnya ada intimidasi, di dalamnya ada ancaman. Dan ini tidaklah menyenangkan. Kalau saya ada di posisi ini, saya akan mengakhiri hubungan tersebut. Asalkan dengan catatan, dia berubah. Tapi kalau sudah begitu lama nggak berubah-berubah, ya ambil keputusan. Ya, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, lebih bagus putus dengan pacarmu apabila hubungan yang dibangun tidak tahu arahnya kemana. Padahal tujuan dari pacaran adalah mengenal dan menikah. Kalau kalian teman-teman muda udah berpacaran bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 7 tahun, 9 tahun, tapi tidak ada tujuan pernikahan, maka saran saya segera akhiri hubungan demikian. Daripada waktumu terbuang begitu lama, kamu dimanfaatkan, kamu dikecewakan, kamu dirugikan, lebih bagus akhiri dari sejak dini daripada waktumu terbuang begitu panjang. Ya, bagi saya, orang yang seperti itu adalah orang yang belum dewasa. Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak punya tujuan apabila berpacaran tapi tidak siap untuk menikah, tidak tahu kapan akan menikah. Orang begitu belum dewasa dan belum siap bertanggung jawab. Itu yang ke-9. Dan kemudian yang terakhir, lebih baik putus apabila pacarmu membanding-bandingkanmu dengan orang lain. Ya, membanding-bandingkanmu dengan orang lain. Di matanya orang lain lebih baik dari kamu. Di matanya kamu kurang oke. Ini akan membuat engkau sakit hati. Ini akan membuat engkau kecewa. Kalau ini terus-menerus dia lakukan, maka saran saya, akhirilah hubungan yang demikian. Itu tidak sehat. Tapi kalau dia berubah, kasihlah kesempatan. Nah, satu tambahan, teman-teman muda, satu tambahan yang sangat penting. Lebih bagus putus, ya, kalau pacarmu tidak takut Tuhan atau tidak seiman, itu lebih bagus putus. Karena kalau dia tidak takut Tuhan, tidak seiman, maka dipastikan kerohanian hubunganmu tidak akan bertumbuh dan hubunganmu tidak akan diberkati oleh Tuhan.
So, ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan teman-teman muda. Saya berdoa ini memberkatimu, sehingga engkau boleh mengambil sebuah keputusan dan satu kebijaksanaan yang akan memberkati kehidupanmu. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.